Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Dion Ardian Aksa, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemikiran Keynesian, salah satu gagasan ekonomi yang paling berpengaruh dalam sejarah modern. Pemikiran ini lahir dari sebuah krisis besar, dan sampai hari ini masih terus dipakai oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia setiap kali ekonomi mereka terguncang. Sebelum masuk ke pemikirannya, kita perlu tahu dulu siapa Keynes dan dari situasi apa gagasan ini lahir. John Maynard Keynes adalah ekonom asal Inggris yang lahir pada tahun 1883. Ia bukan ekonom biasa, ia juga seorang matematikawan, filsuf, investor, dan diplomat. Kecerdasannya diakui luas sejak muda. Tapi gagasan terbesarnya lahir bukan di ruang kelas, melainkan di tengah bencana ekonomi terbesar yang pernah melanda dunia. Pada tanggal 24 Oktober 1929, pasar saham Wall Street di Amerika Serikat runtuh. Dalam hitungan hari, triliunan dolar kekayaan menguap, bank-bank bangkrut satu persatu, perusahaan-perusahaan menutup pintunya, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka. Pada puncak krisis yang disebut The Great Depression ini, 25% tenaga kerja Amerika menganggur. Produksi industri turun hampir setengahnya, dan krisis ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Eropa dan Asia. Nah, apa yang dikatakan para ekonom saat itu? Mereka berkata, tenang saja, pasar akan memulihkan dirinya sendiri. Ini adalah keyakinan inti dari ekonomi klasik yang sudah dipegang selama lebih dari 150 tahun sejak zaman Adam Smith. Mereka percaya bahwa pasar bebas punya kemampuan alami untuk kembali ke keseimbangan. Kalau ada pengangguran, upah akan turun, biaya produksi turun, perusahaan akan mulai merekrut lagi, dan semuanya akan baik-baik saja. Tinggal tunggu saja. Namun Keynes menolak keras pandangan itu. Ia menjawab dengan kalimat yang kemudian menjadi sangat terkenal. In the long run, we're all dead. Dalam jangka panjang, kita semua sudah mati. Maksudnya bukan pesimisme, maksudnya adalah jutaan orang menderita sekarang, keluarga-keluarga kelaparan sekarang, dan mereka tidak bisa menunggu teori ekonomi berjalan pelan-pelan selama bertahun-tahun. Mereka butuh solusi yang nyata dan cepat. Maka pada tahun 1936, Keynes menerbitkan buku besarnya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Buku ini mengubah cara dunia memahami ekonomi secara mendasar dan ada 4 gagasan utama di dalamnya yang perlu kita pahami. Gagasan pertama adalah soal permintaan agregat atau aggregate demand. Keynes berargumen bahwa yang benar-benar menggerakkan perekonomian bukan sisi penawaran, melainkan sisi permintaan. Artinya, yang penting bukan seberapa banyak yang bisa diproduksi, tapi seberapa banyak yang mau dan mampu dibeli. Total pengeluaran dari seluruh pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Itulah yang menentukan apakah ekonomi tumbuh atau jatuh. Saat depresi besar, masalahnya bukan tidak ada pabrik atau tidak ada pekerja. Semua itu masih ada. Masalahnya adalah tidak ada yang membeli. Permintaan runtuh, dan seluruh roda ekonomi berhenti berputar. Gagasan kedua adalah apa yang disebut the paradox of thrift atau paradoks hemat. Ini adalah salah satu ide paling menarik dan paling kontraintuitif dari Keynes. Secara individu, berhemat itu jelas bijak, kalau penghasilan kita tidak pasti. Masuk akal untuk mengurangi pengeluaran dan menyimpan uang. Tapi bayangkan, kalau semua orang melakukan itu secara bersamaan di saat krisis. Semua orang mengurangi belanja, pendapatan toko-toko dan perusahaan turun drastis. Perusahaan lalu mem-PHK karyawan untuk menghemat biaya. Karyawan yang di-PHK makin tidak punya uang untuk dibelanjakan. Permintaan turun lebih jauh lagi, dan siklus negatif ini terus berputar semakin dalam. Jadi apa yang rasional bagi individu justru bisa menjadi bencana bagi perekonomian secara keseluruhan. Inilah the paradox of thrift. Lalu apa solusinya? Ini membawa kita ke gagasan ketiga, yaitu peran aktif pemerintah atau active government involvement melalui kebijakan fiskal. Kalau semua orang berhemat dan sektor swasta tidak mau atau tidak mampu berbelanja, maka harus ada satu pihak yang mengambil alih peran itu. Dan satu-satunya pihak yang cukup besar dan cukup kuat untuk melakukannya adalah pemerintah. Keynes berpendapat pemerintah harus aktif meningkatkan pengeluarannya, membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, pemerintah bisa menurunkan pajak agar masyarakat punya lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Dan yang paling kontroversial pada zamannya, Keynes berkata, tidak apa-apa jika pemerintah membelanjakan lebih dari yang ia terima, alias defisit anggaran. Selama masa krisis, utang itu bisa dibayar nanti, setelah ekonomi pulih.
Yang penting sekarang adalah menjaga roda perekonomian tetap berputar. Gagasan keempat adalah the multiplier effect atau efek pengganda. Keynes menunjukkan bahwa setiap rupiah atau setiap uang yang dibelanjakan pemerintah tidak hanya berdampak sebesar satu mata uang tersebut. Dampaknya jauh lebih besar karena uang itu terus berputar di dalam perekonomian. Bayangkan pemerintah membayar seorang pekerja untuk membangun jalan. Pekerja itu mendapat upah dan membelanjakannya di toko makan. Pemilik toko mendapat penghasilan dan membeli bahan baku dari petani. Petani mendapat uang dan membeli peralatan dari toko. Toko membayar karyawannya, dan seterusnya. Dari satu uang yang awalnya dikeluarkan pemerintah, dampak total terhadap perekonomian bisa 2, 3, bahkan 4 kali lipat. Inilah yang disebut the multiplier effect. Ini menjadi salah satu argumen terkuat mengapa belanja pemerintah di saat krisis itu sangat penting. Keempat gagasan ini bukan sekadar teori, terbukti bekerja di dunia nyata. Program New Deal Presiden Roosevelt di Amerika pada 1930-an yang mempekerjakan jutaan orang untuk membangun infrastruktur adalah penerapan langsung pemikiran Keynesian. Ketika krisis keuangan global meledak pada 2008 dan Lehman Brothers bangkrut, hampir semua pemerintah di dunia kembali ke resep yang sama, stimulus fiskal yang besar-besaran untuk mencegah krisis semakin dalam. Dan ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi global pada tahun 2020, sekali lagi pemerintah di seluruh dunia menggelontorkan triliunan dolar untuk menopang permintaan dan mencegah resesi berkepanjangan. Setiap kali dunia menghadapi krisis besar, pemikiran Keynes selalu dipanggil kembali, karena pada dasarnya ia mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi sering dilupakan. Pasar tidak selalu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan disitulah pemerintah punya tanggung jawab nyata kepada warganya. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.